Saat memaafkan jadi bentuk terindah dari keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kita hidup di dunia yang penuh interaksi. Setiap hari kita berjumpa dengan orang, berbicara, bercanda, bekerja sama. Dan di tengah semua itu, kita tidak akan luput dari kesalahan. Ada kalanya kita yang menyakiti, ada kalanya kita yang disakiti. Itulah mengapa, memaafkan bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur 22. Ayat ini mengajarkan kita bahwa memaafkan orang lain adalah cermin dari harapan kita untuk diampuni oleh Allah. Sahabat, memaafkan itu bukan berarti melupakan kesalahan. Memaafkan adalah melepaskan beban marah yang menghuni dada, agar hati kembali lapang. Karena menyimpan dendam sama saja menyimpan bara api, panasnya membakar kita perlahan. Mungkin kita merasa, tapi luka ini terlalu dalam, ya, luka itu nyata. Tapi ingat, kita pun pernah berbuat salah pada orang lain, dan berharap dimaafkan. Rasulullah adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Dalam peristiwa Fatu Makkah, ketika beliau memiliki kuasa penuh untuk membalas orang-orang yang dulu menyakitinya, beliau justru berkata, "Pergilah, kalian bebas." Padahal, merekalah yang mengusir, menghina, bahkan menyiksa beliau dan para sahabat. Namun beliau memilih pemaafan, karena beliau tahu, memaafkan itu meninggikan derajat di sisi Allah. Saling memaafkan juga mengikat tali persaudaraan. Betapa banyak keluarga yang retak hanya karena gengsi untuk berkata, maaf. Betapa banyak persahabatan yang hancur karena hati dibiarkan keras. Padahal, satu kata, maaf, dan satu kata, aku maafkan, bisa memadamkan api yang hampir membakar segalanya. Sahabat, memaafkan memang tak selalu mudah. Tapi cobalah kita niatkan, bukan untuk menyenangkan hati manusia, melainkan untuk mendapatkan ridha Allah. Karena siapa yang memaafkan dengan tulus, Allah akan mengangkat derajatnya, membersihkan hatinya, dan menggantikan rasa sakitnya dengan ketenangan. Hari ini, mungkin ada nama yang terlintas di pikiran kita, seseorang yang pernah melukai hati. Mungkin inilah saatnya kita berkata dalam hati, aku maafkan, demi Allah. Dan jika kita yang pernah salah, jangan tunggu esok untuk meminta maaf. Karena kita tak pernah tahu, apakah masih ada waktu untuk melakukannya. Memaafkan bukan berarti kalah. Justru memaafkan adalah kemenangan terbesar, kemenangan atas ego, atas amarah, dan atas bisikan setan. Maka mari kita saling memaafkan, sebelum hati kita lelah memikul beban. Semoga dengan itu, Allah juga memaafkan segala dosa kita. Karena pada akhirnya, kita semua adalah hamba yang sama-sama butuh ampunannya. Dan sahabat, bayangkan saat kita berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Di antara lautan manusia, kita memohon, ya Allah, ampuni dosaku, hapuskan salahku. Lalu Allah bertanya, bukankah aku telah memerintahkanmu untuk memaafkan saudaramu di dunia? Betapa indahnya jika di hari itu kita bisa berkata, ya Allah, aku telah memaafkan, sebagaimana aku ingin Engkau memaafkanku. Dan dengan rahmatnya, Allah pun memeluk kita dengan ampunan yang luas. Memaafkan bukan hanya untuk orang yang kita maafkan. Ia adalah hadiah untuk hati kita sendiri. Membebaskan dari dendam, melapangkan dada, dan mendekatkan kita kepada surga. Jadi, sebelum hari ini berakhir, mari kita mulai. Maafkan siapapun yang pernah melukai kita. Minta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti. Karena kita tak pernah tahu. Bisa jadi, memaafkan hari ini adalah sebab kita diringankan hisab esok nanti. Wassalamualaikum.